bahas. Kenapa perbedaan 0,2? Karena China itu menekankan yang namanya efisiensi. Aku dulu sebelum di Marmer, sebelum bantu Koko, aku tuh ikut orang. Dan dunianya tuh serem. Aku sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Hai, halo Sobat Nongki. Ketemu lagi, hari ini kita sama narasumber atau bintang tamunya namanya Komar. Komar itu Koko Marmer. Nah, nggak usah lama-lama, kayaknya seru banget orangnya. Mungkin Komar bisa memperkenalkan diri dulu ke Sobat Nongki ya. Kalau nama Randy sebenarnya. Randy ya? Randy, betul. Randy Lim. Nah, terkenalnya nama beken dulu itu Randy Lim. Oh. Itu nama asli tapi Randy? Nama asli. Randy Raden Limanjaya. Oh, dulu Limnya itu nama marga. Oh, Tukul dulu kayak nyebut namanya Randy, berarti niru kamu ya berarti? Ya kurang lebih. Namanya nama bagus sebenarnya, cuman berubah jadi Komar itu aja. Ya betul. Benar. Kenapa kok suka dipanggil Komar? Sebenarnya bukan suka dipanggil Komar, tapi itu secara tidak langsung terjadi memang. Berarti ada orang lain yang ngasih Ada yang ngasih nama itu, betul. Oh, apa-apa? Karena usaha atau? Ya karena usaha juga, karena kita juga jualan marmer, jadi nama Komar itu kan nama panjangnya Koko Marmer. Koko Marmer. Kan banyak tuh, ada Koko Buncit, ada apa Koko Bangunan, aku disebut Koko Marmer. Satu-satunya di Indonesia? Satu-satunya di Indonesia pasti. Keren. Pasti. Benar-benar. Semalam itu aku baru dikasih tahu. Oke. Sama temanku. Besok ya kita. Weh. Kopi. Suka kopi kan? Suka. Black coffee. Ini ada cyanidanya. Oke. Wah, ini seru. Jadi kopi ini katanya ada hipnotisnya nih. Emang kita kasih obat dikit gitu. Oh gitu ya. Jadi biar jujur. Biar jujur. Betul. Oke. Komar, aku ingat Koko Marmer atau Komar ya berarti ya? Ya boleh, bebas. Oke, ini dikasih nama orang lain Komar padahal namanya Randy enggak marah pertama kali? Sebenarnya enggak marah. Jadi karena yang ngasih nama ini adalah salah satu idolaku sebenarnya. Jadi mungkin kalau zaman kelahiran berapa sih? 80-an. Oh ya pasti, karena kelihatan tua tuh memang. Iya toh. Mungkin kenal Meti Piris. Oh iya. Nah, ya itu yang ngasih nama aku. Oh. Ceritanya begitu. Iya. Jadi Meti Piris itu kakak kelasku. Ya, sama Glenn kan suaminya kan. Ya. Nah, jadi awalnya aku ini nggak bisa ngomong di depan publik. Jadi aku ini kaku. Terus bahasane Surabaya belepotan, lek ngomong logat dan medok dan kurang enak didengar. Ya, oke. Gitu. Jadi aku tuh sekolah sama dia public speaking dan kurang lebih 2 tahun lah sampai akhirnya lulus. Terus habis itu dia akhirnya ngasih nama, kamu cocok deh dikasih nama Koko Marmer karena ada sebutan yang lain, Koko apa, Cica apa, bla bla bla. Yes, itu akhirnya muncul Koko Marmer itu. Oh, berarti sudah lama usaha marmernya itu? Ya kurang lebih nama itu muncul kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun yang lalu. 4 tahunan ya? 4 tahun 5 tahun yang lalu. Terus jadi awalnya cerita sedikit ya. Iya. Jadi menarik ini. Kalau Meti Piris kan jadi awalnya gini. Aku itu iseng-iseng konten salah satu rumah klienku. Oh, dulu yang konten juga awalnya. Konten juga awal-awal, tapi enggak karu-karuan ya, belepotan bahasanya. Oke. Jadi aku tuh ingat betul waktu itu bulan Desember tahun sebelum Covid. Aku disomasi orang. Seriusan? Serius, karena gini. Maksudku tuh guyon, bercanda. Aku bilang, rumah ini kalau dengan postur tubuhku ini ketok cilik. Oh. Nah, akhirnya dia tuh nangkepnya aku menghina rumah dia itu kecil. Aku disomasi waktu sampai itu. segitunya? Oh, beda kalau urusan sama orang kaya mainnya somasi. Aku disomasi. Waktu itu Koko telepon, kamu disomasi, suruh take down video. Nah, aku penasaran, salahku di mana? Iya. Video itu tak ulang terus. Ternyata akhirnya ketahuan bahwa ada kata-kata yang menurut dia tidak senonoh, menghina. Oke, akhirnya video tak take down, aku minta maaf. Aku penasaran, berarti bahasaku ini gak karu-karuan.
Padahal harusnya biasa loh ya. Mungkin harusnya biasa, tapi kan gini, aku jualan barang untuk orang yang kelas atas. Oh, Artinya betul. bahasanya harus diperhatikan. Benar. Enggak bisa asal jeplak lah kasarannya kayak gitu. Urusan bisnis harusnya begini. Ah. Sehari-hari terserah, bebas. Betul, mungkin kalau sekarang itu orang dengan adanya TikTok mulut seperti itu lucu. Tapi pada waktu itu TikTok belum viral. Iya. Jadi menurut orang mungkin nggak bener ini. Wong kamu penjual kok mulutmu kayak gitu, anggapannya begitu. Iya. Akhirnya gitu, aku cari referensi, oh ada nih radio FM bla bla bla, ternyata bisa sekolah public speaking. Loh, berarti orang yang nyomasi kamu itu yang orang beli marmer di kamu gitu. Betul, yang beli marmer di aku yang pemilik rumah itu. Bukan karena pengen marmer gratis kira-kira. Enggak, rumahnya udah selesai. Oh, udah Rumah selesai. Wes bayar. Pikiranku sama tadi. Loh, oh cocok wong iki njaluk gratisan. Enggak, ternyata rumahnya sudah selesai dan beres. Pembayarannya beres, gak ada masalah. Dan rumahnya mau ditinggali seminggu kemudian. Makanya waktu itu aku konten. Oh, pantes. Akhirnya ya udah, aku sekolah di situ sampai 2 tahun, belajar ngomong. Karena dulunya aku tuh sebenarnya takut kalau ngomong sama orang itu ada takutnya, enggak sepede ini gitu loh. Dulu masuk introvert enggak toh? Bukan introvert, lebih ke arah penakut sih sebenarnya. Oh. Lebih ke arah kayak maksudnya kita ngomong kayak panjang lebar tuh aku takut gitu loh. Kayak enggak berani gitu loh. Enggak berani tampil kamera, enggak berani ya apapun lah. Gitu. Ya, loh, Setal. Tapi kamu waktu punya usaha marmer ini nerusno orang tuamu atau kamu sih bikin dewek? Itu punya koko ceritanya. Oh. Jadi aku di situ bantu koko. Heeh. Terus habis itu juga dari sisi digital marketingnya. Nah, jadi awalnya itu aku cuman iseng-iseng. Mek bantuin toh awalnya. Ya, bantuin. Ya awalnya dia mau nggak bisa jualan. Ya aku nyoba-nyoba Dengan cara konten. lain, Dengan konten. cara apapun lah tak coba Ya. semua. Terus akhirnya sekolah itu. Oh. Dari sekolah itu bahasaku ini ya aku bisa diajari ngelucu, iya, diajari stand up, Tapi iya. ketok sih. Ya, jadi Orang Evan lucu ketok sih. jadi emang. apa ya, maksudnya di media kamu tuh harus bisa nyetel. Oh, kamu lagi membuat konten yang lucu, membuat konten yang serius, membuat konten yang mengajak, itu semua diajari semua aku sama Kak Miti itu. Oh, saya kalah guys, ini guys. Enggak lah. Bos tetap di atas. Kita kan cuma tamu, ya kan? Gitu. Oke. Tuh, Mm-mm. gini. Usaha marmer itu kan enggak semua orang mampu beli. Mungkin punya uang buat beli. Ya. Tapi kan orang mesti mikir perawatan. Betul, biasanya betul. Nah, barangnya kan memang image orang barang mahal. Benar. Modalnya sampai berapa kamu bikin itu? Ya, sekarang kalau kita ngomong soal marmer ya, kalau modal tuh pasti nilainya ya di atas puluhan M. Pasti. Tergantung kapasitas gudang kita juga. Oke. Sama pola cara kerja kita. Oke, tapi itu bukan punya tambang sendiri ya? Gua nggak punya. Kalau aku punya tambang, aku sudah naik helikopter. Begitu ya? Oh iya, pasti aku nggak. Surabaya Sidoarjo pasti naik helikopter. Pasti. Susah lah lagu Susah. Helipad susah nih. Betul. Oke, berarti Gitu. itu beli dari penambang. Beli, jadi gini, importer itu kan macam-macam ya, kita ada dari Oh, importir. importer. Aku lebih enaknya dia panggil importer. Importir marmer lah Betul, ya. karena kita kan datangkan barang. Ya. Nah, datangkan barang ini kan memang dari berbagai negara banyak. Misalkan kita ngomong dari Itali, yang sering itu kan Itali, China, Yunani, Turki. Nah, itu kan hasil tambang-tambang semua kan di sana. Tapi jangan salah, di China ini mereka tuh ngepull. China itu ngepul dari Semua Eropa negara. semua diambilin. Semua negara. Oh, jadi China itu bukan dia punya sendiri gunung terus dibelah. Ada juga, tapi dia ngepull. Kualitasnya? Nggak ada masalah sebenarnya. Oh, made in Cina-nya. Made in China nggak ada masalah. Dibandingkan sama yang Itali? Gini, kalau beli marmer, tak lurusin, itu soal prestis. Betul, pasti udah. Bukan soal marmernya kualitasnya seperti apa. Kita ngomong marmernya mahal, barangnya rapuh, ada juga. Oh. Barang Brasil, ada yang beberapa kalau dipotong, itu malah kayak jadi serbuk. Dari Brasil. Apakah itu dikatakan kategori jelek? Ya enggak. Enggak juga ya. Karena gini, kenapa saya bilang itu prestis? Karena begitu orang tanya misalnya, rumahmu marmernya harga piro? 2 juta, ngono lek ngomong kan,
Lego. Lain 800.000. Nah, itu Iya, beda. 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 Sama lah kayak kita misalkan lek beli baju, piro 5 juta. Tapi lek beli baju piro enggak. Nadanya pasti beda. Iya. Karena itu prestis. Iya. Karena itu prestis. Dan kebanyakan kalau zaman sekarang itu lebih ke arah budget. Kalau sekarang karena kan banyak orang pakai granit untuk supaya kelihatan lebih murah. Sekarang Betul. granit sekarang kan ada sih modelnya kayak marmer. Betul. Hati lah ya sekarang developmentnya ya. Betul. Nah, dengan hantamannya granit itu tadi, marmer masih ada segmentasinya ya berarti ya? Gini, kalau aku sendiri ya, dari tim Gajah Mada ini, memang kita itu adalah mainnya di kelas menengah bawah. Oh, oke. Pomo aku ingat namanya Gajah Mada Mada Stone. Stone. Atau Gajah Mada Sukses Tritunggal. Ada IG-nya ya? Ada. Nah, nanti biar ditampilkan ke Sobat Nongki. Kalau Sobat Nongki nanti ada yang tertarik untuk rumahnya dibikin marmer, jangan lupa nih, Gajah Mada Stone mainnya tadi kan... Emang kita main segmen menengah ke bawah. Nah, ini menarik nih. Betul. Karena image-nya kalau marmer itu kalau nggak hotel, ya, apartemen yang hotel luxury, apartemen, ya rumah ibadah sekarang sudah mulai sih. rumah ibadah ya, Betul, mulai. rata-rata. Tapi kan orang kan masih mikirnya kan masih ke granit. Nah, kalau ini ada Gajah Mada Stone, mainnya yang middle low lah istilahnya. Ya, harganya betul. lebih terjangkau. Sangat terjangkau sih Itu sebenarnya. 2 meter itu per meternya toh? Harga itu jualnya apa? tuh per meter persegi, betul. Per meter persegi Per toh? meter persegi, betul. Sama lah. Sebenarnya kayak granit tile, kayak ya merek-merek apa namanya di depo. Itu kan per meter persegi juga. Iya, benar. Sama, mereka itunya per meter persegi. Tapi secara ketebalan lebih mantap marmer. Iya toh. jelas. Kalau marmer itu kalau dari kita ngomong ya, kalau langsung ambil dari tambang Itali itu tebalnya 2 cm. Tapi kalau kita ambil dari China 1,8. Nah itu yang seru dibahas. Kenapa perbedaan 0,2? Karena China itu menekankan yang namanya efisiensi. Ibarat kata gini, dia curi 0,2 dari pisau potong, tapi dia bisa dapat per lembar-lembar. Iya benar. Kalau berapa kali deh kan? nah kan 0,2. sama kayak roti tawar lah. Iya. Posisi roti tawar. Kita potong makin tipis, makin dapat banyak. Banyak. Betul. Dan nilainya adalah per meter persegi. Tapi dia kulaknya volume kan. Volume, iya. Oh, oke. Berarti untuk menjaga kualitas marmernya sendiri itu masing-masing negara itu apa? Misalnya kayak Italian 2 cm. Betul. China 1,8 cm. 1,8. Nah, itu maksudnya polesannya itu enggak pengaruh ya? Enggak pengaruh sama sekali. Segala macam. Enggak masalah. Jadi tebal, selama kita ngomong ya, tebal 1,8 maupun 2 cm itu dari 0 sampai 2 cm itu motifnya sama. Lain ya kalau granitel ya. Iya. Kalau granitel itu kan semen dipres lalu dicetak. Seperti kayak percetakan kayak gitu-gitu modelnya. Cuman badannya double sama single layer itu. betul, grade-nya itu yang kalau makin mahal berarti layernya makin banyak. Nyetaknya lebih bagus. Tapi kalau marmer itu dari 0 cm sampai 2 cm itu sama motifnya. Oh, jadi langsung ya, maksudnya Langsung. secara orang make barang kan apa ya? Nek dipijak dinginnya segala macam sebenarnya nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh. Oh, Jadi emang gini ya. Jadi bukannya aku njelein marmer atau njelein granitel atau ngunggulin marmer ya. Jadi kita lihat fungsinya sebenarnya. Terkadang marmer juga nggak bagus buat kamar mandi. Lebih baik pakai granitel. Karena ngerawatnya emang susah. benar. Kalau aku memang nyaranin kalau ke setiap orang, kalau kamar mandi mending granitel deh. Granit ya. Karena apa? Karena nggak semua pembantu itu bersihan. Iya. Terus belum tentu nanti obatnya DE bisa menggunakan toh. Nek marmer gimana? Enggak, sebenarnya gini, kalau kita ngomong soal poles, kalau marmer sudah terpasang di lantai, itu poles paling nggak 8 tahun sekali kalau untuk rumah. Oh. Nggak perlu tiap tahun. Soalnya temanku tuh ada satu ya, dia itu pesen marmer kayaknya di Eropa, sandal layernya dia, tapi rumah itu nggak ditempati. Oke. Jadi cuma tempat singgah tok, karena orangnya tidak pergi Jakarta. Nah, dia pergi pulang Sidoarjo atau Surabaya itu baru ke rumah situ. Nah, beberapa kali tak lihat kalau pergi rumah dia itu memang kok agak kuning. Agak kuning, lihat dulu pemasangannya gimana. Oh, Karena itu gini, memang pasang marmer itu ini ya, nggak gampang. Terus yang pasang kan harganya mahal.
Orang pasang marmer rata-rata aplikator sekarang itu kurang lebih 500.000 loh per meter. Per meternya. Per meter. Dan nggak ada tukang marmer atau aplikator marmer itu naik sepeda motor. Rata-rata minim Fortuner. Ya emang dia proyeknya besar-besar. Dan kenapa dia narif segitu? Karena ada resiko. Iya. Resiko pecah. Pecah. Terus cara pola pemasangan marmer itu nggak seperti kayak granitel asal pasang. Tapi bentuk pola book match yang namanya kayak wajik-wajik itu ada yang uratnya lurus. Bener. Nah, kenapa mahal? Karena pada saat kita pasang marmer itu bawahnya harus di coating. Oh. Entah pakai waterproofing, entah pakai apa yang punyanya Jotun, itu bebas merek apapun. Kenapa harus di coating? Biar dari bawah ini nggak naik ke atas. Oh, paham. Jadi dia dimatiin di situ. Iya. Jadi apapun ada zat apapun atau gas misalkan di bawah itu udah nggak kena. Nggak kena. Terus kalau warna putih masangnya harus pakai menir atau pasir putih dari Tulungagung. Itu aman. Nah, sekarang Gajah Mada Stone itu kan sudah tahu nih masalah-masalah pemasangan. Itu langsung nyediakan juga. Aku sih lebih ke arah memang kenalin ke aplikator. Karena memang fokusnya kita sekarang adalah jualan aja, jual bahan aja. Oh, tapi ada rekanan. Ada rekan-rekan Rekomendasi beberapa. lah pokoknya. Iya, betul. Kan sayang nih, orang wis masang marmer pengennya, aku upgrade lah. Dari yang namanya granitile ke marmer. Tapi kalau ngerti masalah ini kan orang mesti mikir-mikir. Aku jelasin dari awal lalu. Aku fair. Jelasin dari awal. Makanya kenapa kadang orang tuh kayak gini, masang marmer kok masih larang sih? Ya tak jelasin. Orang-orang ini kan mikirannya gini loh, halah mau tukang. Kita jangan ngomong halah cuman tukang. Sekarang aku tanya, pemasangan marmer itu ada step-stepnya. Sama kayak kita ngerawat bayi. Barang itu hidup, bos. Iya. Saat barang hidup, ada oksidasi. Nah, iya. kalau aplikator yang mahal, pasti akan tahu. Benar. Jenis batu misalkan, kita ngomong ada batu Turki. Dia dijadiin meja, tiba-tiba keluar kuning-kuningnya. Iya, itu sih. Itu kenapa? Karena dia oksidasi. Dia masih hidup, tapi ditambang. Oh. Untuk diperjualbelikan. Nah, ini gimana caranya? Ada obat khususnya, ada perlakuan khususnya. Jadi, nggak bisa cuman wes tak pasang plek kayak granitel, nggak bisa. Ada perlakuan khusus. Kalau di tokomu sendiri, itu misalkan kamu kan kirim nih, import. Ternyata kamu sendiri tahu bisa bedakno, itu masih hidup atau enggak? Kalau dari pengalaman ya rata-rata ada beberapa batu sih emang ya seperti itu. Masih kayak namanya sih Volakas, ada dari Turki itu, ya itu tiba-tiba dia kuning sendiri. Tapi diangkat dengan RTN atau air keras itu naik dia. Jadi kayak orang ngemar ya, dikasih tisu, terus dikasih obat H2CL, dia tuh naik. Dan itu saya hilang no? Hilang. Loh, maksudnya gini, kenapa misalnya ini pikiran orang awam ya, aku enggak tahu. Misalkan kamu menerima barang, kan pasti ada stafmu yang untuk ngecek untuk cek macam ya loh. Moro-moro waduh, ini nek belum laku lama, iso orangnya berubah. Bisa, terus betul. kamu maintain dulu. Kalau aku sih biasanya, ya bukannya sombong. Selama ini aku udah ada barang nandon selama 2 bulan. Berarti kenceng dong. Sistemku berubah semua. Dulu iya. Jadi emang... bukan PO tapi ya, bukan PO. PO juga ada. Jadi emang kebetulan kita, Gajah Mada ini juga punya gudang di China sekarang. Wih, tahun ini. Karena ya memang jauh lebih murah sama disubsidi dong sama pemerintah Cina. Betul. Kalau di sini kan ada subsidi. Pemerintahnya ngais. Gudang di Cina itu berarti kamu langsung beli tambang, terus kamu bikin perusahaan di sana. Tak pindah sana. Jadi gudang dari gudang besar-besar, terus kita kadang kan ada tuh orang yang butuh duit. Ya toh, kan orang Cina ya butuh duit di sana, ada orang Indonesia toh. Di sana pun juga susah. Banyak yang mereka itu hampir gulung tikar. Dan itu nilainya ratusan orang, bukan cuma 1-2 orang. Dan di situ adalah mereka pasti nge-sell barang. Oh, itu kesempatan itu mau ambil. Itu kesempatan itu aku ambil. Aku taruh dulu di gudangku. Foto aku share dulu ke customer, arsitek. Suka nggak? Doyan nggak? Oke, barang tak datengin. Tapi hargaku tetap murah. Iya, soalnya kan kamu dapat harga sell. Dapat harga sell. Aku nggak mau jual mahal. Iya, benar. Sama ya aku jual mahal, tapi nanti barangnya nandon.
Nah, mending mending tak habisin muter sekalian, langsung. mending Iya muter dong. langsung. Benar. Makanya orang bangunan kalau pengen cari barang murah ya pasti ke Gajah Mada itu. Nggak muter tempat lain. Beneran itu. Ini hasilnya public speaking ini, bukan ini. Ya kurang lebih ya juga. Yo, kurang lebih lah ya. Terus gini, susah nggak sih cari tenaga kerja yang khusus ngerjain itu? Enggak. Misalkan gini, kan kamu sudah punya rekomendasi kan pasti Surabaya dan sekitarnya. Misalkan ada pesanan Probolinggo, Banyuwangi misalkan. Ya. Tukangnya kamu bawa dari sini atau nyari dari sana? Biasanya kan aku ngerekomendasiin aja aplikatornya. Jadi tukang marmer ini sekarang nggak mau disebut tukang marmer, tapi ke aplikator. Karena ya secara derajat rata-rata prestis naik, uangnya beda, naiknya mobil sekarang rata-rata. Nah, mereka aku kenalin mereka yang ngatur sendiri. Jadi aku ya juga nggak mau ngambil komisi. Karena kenapa? Dulu sempat kita ada manajemen seperti itu. Aku bilang, bukannya apa, kita ngapain ngurusin uang kecil? Iya, benar. Itu rezekinya tukang. Nanti kita cari yang lain. Ya sudah, kenal-kenalan. Terus nggak resiko. Nggak resiko. Terus habis gitu juga, kan gini, kalau kita ngenalin ke aplikator itu mana nanti yang nyariin kita? Karena kita nggak minta dia. Nggak ngecuan lah ya. Ibarat kata nanti kalau ada butuh, Ya. wis nyari di Gajah Mada aja. Karena dia merasa secara nggak langsung utang budi. Benar. Karena kita nggak minta apa-apa dari dia. Loh, paling fair loh. Timbangannya orang zaman dulu tuh kan senangnya cari cuan. Referensi aku kasih berapa? Kan tambah ruwet toh gitu. Gini, kalau kita ngomong metode bisnis lama, masih banyak yang pakai seperti itu. Kasarannya makelar. Iya, McLaren lan. Sekarang posisi makelar dengan adanya sosmed mati. Mati pasti, benar. Sekarang kita ngomong, ya memang kalau memang kerja makelar, itu kalau dulu itu enak, kalau sekarang susah. Ya. Ada di tempatku, malainya 500.000 per meter. Gila. Serius. Wih. Butuhnya 1.000 meter. Lumayan. Lebih kaya dia daripada aku. Lumayan deh, bos. Loh beneran, lebih kaya dia daripada aku. Dan ada ya beberapa yang juga ya, fee-nya dia itu Porsche 911 GTS. Anjir. Aku gak iso tuku, Pak. 9 eman toh. Loh, lah yo aku gak iso tuku. Wah. Tapi komisi dia senilai itu. Karena kamu ngomong gitu, ya toh. Aku kayaknya cocok dari maklarmu. Duh. Aku pengen soalnya. Waduh. Gawat ini. Tapi jangan salah. Orang sekarang nggak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin lah ya. Dia chat kayak gitulah. Dia chat Gajah Mada, terus habis gitu tim kita nyaut. Berapa tuh harga per meter? Sekian, Pak. Iya. Mati langsung. Mati benar. Mimpi. Dan wan-wannya mimpi akhirnya. Mimpi ya. Mimpi akhirnya, pasti. Tak kerja lainnya ya. Lebih enak gini ya, sebenarnya gini. Masalah makelar itu dibilang dosa enggak? Aku bilang enggak dosa. Kan dia juga bantu. Ya. Dalam arti bantu cari kita orderan, terus yang jeleknya dari makelar itu enggak pernah mau ada masalah. Enggak pernah bantuin kalau ada masalah. Wis lepas pokoknya. Wis lepas tangan. Nah, tapi kalau enggak menutup kemungkinan kalau aku ada makelar yang seperti itu dia bantu pun, aku akan berteman sama dia. Tapi kalau dilepas tangan, tak pakai sekali itu aja. Pokok cengli lah. Betul. Ya, toh. Kasarannya cengli lah. Sekarang di Jawa Timur ada berapa importir? Jawa Timur kalau kita ngomong Surabaya kurang lebih 7 termasuk. 7. Nah, dari 7 itu seberapa pede Gajah Mada Stone itu di peringkat berapa? Kalau kita ya merasa diri kita memang di peringkat ketiga lah. 3 besar lah ya, masuk 3 besar. Not bad lah itu. Udah Ya, bagus banget lah, itu. not bad. Karena memang kita dulu koko itu dari awal. Jadi dari gudang kecil, terus habis gitu tiba-tiba punya 4 gudang yang sekarang sampai 9 gudang totalnya kita. Itu sih pojokan Baliwerti ta? Kalau aku di sini Sidoarjo, pergudangan Sinar Budahan 3. Oh, gudangnya Sidoarjo. Baliwerti itu sebelahnya toko cat, bukan yang pojok, sebelahnya toko cat. Betul, itu ada Baliwerti. Terus kita ada juga Citraland FO. Oh, di Citraland pun punya. Ada. Itu workshopnya untuk Itu showing-nya. bukan workshop. Citraland FO, Factory Outlet. Artinya adalah itu barang kalau bahasanya sekarang anak mobil refurbish. Oh, iya. Jadi barang datang ada retak tipis sel sana. Harga dihabiskan. Oh, jadi nih orang mau nyari misalkan marmer 1 lembar untuk meja-meja. itu pergi sana lah. Pergi sana, nggak usah ke Sidoarjo. Lebih murah jauh. Iya. Itu sih. Oke. Waktu awal
Komar masuk ke dunia bisnis kan tadi Koko ini toh si mulai toh. Koko yang mulai. Sempat Betul. disomasi. Betul. Nah, itu yang paling serius masalahnya yang dihadapin Selama jualan marmer. 2 tahun yang lalu. Apa itu? Boleh Wah, cerita nggak? Boleh cerita nggak? Boleh. Itu Ambek ngopi dong, Pak. boleh. Itu ruginya kurang lebih 1,6 M. Serius. Ruginya itu Rugi. pasang di mana? Di Araya Surabaya. Oke. Ya, salah satu ownernya semen terkenal di Indonesia. Oh, paham. Ya, kita posisi bangun di sana itu sebelum COVID. Untuk tukang, untuk aplikatornya kita kenalkan. Oh, terus ternyata dia punya referensi sendiri. Jadi punya referensi sendiri, ya udah terserah kan, saya bebas, nggak ada masalah. Terlepas lah, pokoknya kan jualan tok toh. Betul. Marmer harganya 3 juta per meter. Oke. Kita ganti 1 rumah. Karena Karena nggak cocok. kesalahan dari tukang. Nah, ini case lucu sebenarnya. Karena di Surabaya. boleh santai-santai. Iya, nggak apa-apa. Karena makin kaya orang, makin serem, Makin demanding. makin jadi mafia. Iya. Dan orang kalau sudah ngomong itu licik, itu jahat, orang nggak percaya, enggak itu kaya kok. Di Indonesia kan banyak seperti itu. Nggak kaget aku nih itu. Ya. Ada orang dulu, aku tahu sendiri. Orang disuruh masang bla bla bla, ngomongnya waktu oh iya oke. Begitu dipasang, kok corengnya gini nggak cocok, bongkaran. Pasti mikir loh, suruh bongkar. Betul. Terus akhirnya dijarno, kasih gratis. Bener. Banyak itu terjadi. Nggak enak. Banyak itu, Iya. bener. Makanya kenal orang makin kaya tuh nggak enak. Enaknya yang tengah-tengah. Enak tengah-tengah ya. Enak yang tengah-tengah. Beneran, karena orang kaya itu datang ke tempat itu pikirannya orang pada saat kita nyambut orang kaya ya. Itu kayak kita di bawahnya. Kayak Sehingga kita bisa dimainkan. Iya. Nah, itu yang salah di Indonesia. Benar. Makanya kenapa kadang aku jengkel lihat orang seperti itu. Loh, kamu nggak usah menganggap dirimu rendah. Semua itu makan nasi. Nah, ini aku seneng nih poinnya. Gitu loh. Harus ada kesetaraan. Harus ada Meskipun kesetaraan. klien sama kita Sama. melayani, tapi kesetaraan itu harus ada. Betul. Jadi kadang itu kan kalau customer ada yang resek, sering sih sebenarnya. Surabaya Timur tuh. Oh gitu ya? Old money lah. Surabaya Old money Timur. lah ya. Old money dan kalau orang bilang Cina keceng. Cina keceng itu serem itu. Iya. Nah, kadang mereka itu kan menginjak kita kan. Ibarat kata gini loh, aku wis geget lawas, aku sing ngerti sembarang. Apalagi kalau kita ini masih muda. Tambah bles no. Itu memang kenyataan itu. Iya. Aku dulu nggak percaya, aku kira orang ini tuh baik. Orang ini tuh ternyata itu ada udang di balik batu. Di balik peyek lah ya. Tambah serem, beneran itu. Jadi kalau aku sendiri, yang tadi kasus tadi ya, lanjut ya. Jadi ceritanya gini, aplikator ini yang harusnya waktu itu gajinya tuh kurang lebih sekitar 400.000 per meter, dipangkas jadi 250.000 Sama orangnya. sama kontraktor. Oh, akhirnya males-malesan deh. Bukan males-malesan, asal pasang. Oh, karena enggak Sama dia nggak di coating bawahnya yang aku cerita tadi. Oh, iya. Terus rumah ini saking besarnya, pada saat mau COVID, ownernya tuh memberhentikan. Karena ya pasti uangnya keluar terus dan hasilnya nggak maksimal. Rumah semua ini nggak ditutup jendela. Oh, oksidasi ini malah Bukan oksidasi lagi, air hujan masuk. Oh iya ya. Air hujan masuk, terus setelah itu menggenang, proyek nggak ada yang jaga, ya wes, marmer rusak semua. Rusak semua itu. Rusak semua. Saya disalahkan kamu. Yang disalahkan aku, pertama, kamu nih nggak becus jualan marmer. Kenapa? Waktu itu kan memang kita masih kurang lebih 9 tahun, 8 tahun. Orang kan kalau orang Surabaya kerja belum 10 tahun itu, alah kalau niki sik kiye lah. Iya, Sik iya. unyu apa sih? Bahasanya masih di Masih bawah anak-anak. umur bahasa Indonesianya. Nah, masih di bawah umur, kamu ngerti apa sih tentang bisnis? Pasti pikirannya begitu. Iya. Oke, ya udah, kita meeting nih di proyek. Semuanya datang. Tukangnya nangis. Bos, saya mau diperkarakan kantor polisi. Sampai yang kontraktor itu mau nampar dia. Nah ini nih, ini yang terjadi. Kita pun aku sampai bingung lihat Koko. Apa yang terjadi di Koko? Padahal saat itu omset kita
itu sudah bagus. Kalau ini kita yang beresin, pasti terjadi retur. Dan itu terjadi di Desember. Pas COVID itu. Pas COVID sama ini udah selesai COVID-nya. Oh, sudah. Udah selesai COVID-nya. Terus habis gitu orang ini kan nuntut. Otomatis kalau Desember kita returnya full, otomatis kan jatuhnya jelek tuh di tahun itu. Iya, benar. Aku mikirnya di situ. Aku yang Tapi kaget. kayak mafia ya jadinya ya, kayak Iya, dia betul. kelakuannya ya. Betul. Aku yang kaget. Aku di belakangnya Koko kan ngomong, kita nggak salah kok. Mau dibuktiin secara apapun, hukum apapun, kita benar kok. Aku ngomong gitu sama Koko. Tapi misalkan itu dibongkar, misalnya dibongkar, Heeh. kan itu enggak ada aplikasi ini ya, coatingnya. Iya betul. Ya itu. Ya pakai barang baru. Harusnya kan kamu lolos. Loh lah ya, itu yang aku kaget. Tiba-tiba Koko tuh cuma noleh dari belakang. Terus kamu diem. Oh. Disalami. Tak ganti sak rumah. Aku kaget. Tukang itu udah jongkok minta ampun. Sampai nangis-nangis. Iya, iya, iya. Terus Koko ke bawah nepuk tukangnya. Terus Pak, sampean nggak usah bingung. Sampean nggak mau bubui kok aman. Aku tuh cuman iki konsepnya ya apa? Loh, karena waktu itu nilainya M loh. Iyalah. Omset kita waktu itu ya stabil tapi belum tinggi. Terus aku bilang, Jaga nama, soalnya kokomu jaga nama juga. terus aku tanya, bukan soal masalah jaga nama. Waktu masuk mobil, lah apa sih kok diganti? Wis lah, aku lah orang rezekine lu akeh, balanane lebih banyak. Iya. Kok nggak sana ta? Terus lagi di penjara, tukang lu. Iya. Iku tukang meneh. Jauhnya gitu tok. Aku mencari teka-teki itu. Wis ketemu Kok tapi iso sekarang? buku Tapi gitu sekarang gini? ketemu toh. Dan aku kagetnya itu setelah itu dapat orderan yang Jauh lebih gede. jauh lebih gede dan lebih serem. Iya. Lebih serem itu uangnya. Dan kalau untung Yang itu relatif. tadi nominalnya 1,6 M. 1,6 M. Dapatnya berapa? 5. Wow, itu namanya berkah kamu. Banyak sing doano berarti. Kaget itu. Aku kaget. Wes urusan iku kok kirim Jakarta dan lain-lain. Oh ya, kaget tau. Maksudnya gini, itu teka-tekinya itu simpel. Kita tuh kerja, memang kerja. Cuan perlu cuan. Pasti. Tapi jangan lupa, kalau kita pakai hati, berkatnya itu 4 kali lipat. Pakai hati. Gitu. Teka-tekinya udah kejawab. Luar biasa. Aku kaget waktu itu beneran. Nggak ngomong nggak apa, karena pada waktu kita berangkat tuh, gak usah diganti kok. Kok kita nggak salah. Penuh dengan emosi dua orang ini. Emosi, pasti emosi. Penuh dengan emosi Iya. dua ini. Waktu itu umur Iya. piro? Waktu itu aku masih 29. 29. Aku kan 33. Ah, 33 tuh. Wih, Kokoku waktu itu ya umur 38-an lah namanya. Tapi ciamik sih itu. Dan ya mungkin itu salah satu faktor yang membuat akhirnya Gajah Mada Stone ini naiknya cepat. Naiknya cepet. Keren. Dan lucunya, kan sebenarnya gini, kita dari pola bisnis, oke lah kita ganti. Kita menang position. Nggak mau di konten rumahnya. Oh iya? Wes. Nggak mau di konten rumahnya. Alasannya, wes, aku nggak ngurus gitu-gitu. Wes bocuan lihat. Ya itu pelajaran juga lah. Iya. Sebenarnya, jadi pelajaran yang berharga, nilainya di mana-mana. Ya kita, bahkan ya mulutnya dia nih, ke orang-orang ngomong, wah coba beli di Gajah Mada. Barangnya welek. Sing punya rumah itu. Betul. Tapi Sak kontraktornya pun ngomong gitu. Oh iya? Tapi kan kalau orang Surabaya ini repot. Pasti kemakan omongannya dulu. Iya, benar. Baru faktanya. Gitu loh. Makanya Indonesia ini nggak maju-maju. Benar ya. Ada Kemakan itu, dulu. Itu emang. Gitu loh. Orang Indonesia nggak maju-maju kemakan omongan. Betul. Netizen. Netizen, betul. Kamu kan sekarang wis jadi influencer. Heeh. Nah, influencermu tuh kenapa kok dek mobil? Mainan pak? Sebenarnya itu gini. Mobil ya, aku sudah main itu sebenarnya dari SMA, SMP SMA itu hobi. Hobi. Aku vakum lama.
Vakum lama, terus tiba-tiba mobilku ini kan aku modif di salah satu bengkel di Surabaya. Oke. Aku tujuannya kenyamanan. Upgrade-ku kebanyakan. Upgrade-nya kebanyakan. Yang punya bengkel, kamu konteso, pasti menang. Gak ah, aku bilang ngapain? Wah, aku ini buat mobil ini biar nyaman. Aslinya bukan untuk sana lah ya. Bukan. Aslinya cuman, yes aku nyaman, aku pakai, aku seneng, ya udah. Suruh ikut kontes. Ikut kontes, oke. Kontesnya apa? Habis ini deket. Oh, Hot Import Night. Betul, kalau sekarang IM kan IM. namanya, betul. Waktu itu bulan Mei. Tahun? Tahun kemarin, 2024. Oke. 2024. Jadi mobilku tuh Desember baru mulai kerja modif dan lain-lain. Itu selesai bulan Maret. Mei ikut waktu itu. Oh, proyeknya lumayan banyak berarti. Lumayan banyak. Interior full, tak rubah total. Audio enggak tapi? Audio standar aku. Standar. Main yang biasa-biasa Main aja. power mesin segala macam. Ya, kaki-kaki mesin enggak gitu sih, ya. lebih ke interior full emang. Oh. Jadi emang mobil ini tak konsep berubah ke mobil yang nyaman. Jadi aku nyetir sendiri nyaman, aku pakai driver juga nyaman. Tadi nek tukang aplikator ya, Iya. aplikator. Mobilnya Fortuner. Yo, Ini bosnya kok pakainya Reborn. kenapa? Gak ada masalah. Kamu kenapa enggak main Fortuner pisan? Aku nggak suka terus terang, karena mobilnya itu di dalamnya sempit. Iya. Aku cari sesuatu tuh yang nyaman, bukan cari sesuatu yang mahal atau di mata orang terlihat kaya. Keren. Lek ngomong Ferrari, aku sudah naik Ferrari dari SMA. Oh iya. Iya. Aku nggak mau. Sekarang lek aku pakai, bayangno. Lah apa gak kayak donat cemet? Lu iya tau bener kan? Iya. Terus orang belok lucu. Ih, mereka kan dasar tong ini. Loh, aku kan bukan pemain Cars kan? Iya, Ya iya, kayak iya. Cars merah persis itu malah itu. Ya aku cari sesuatu yang nyaman. Sing nyaman. Lu bener lo. Iya. Kalau tahu bajuku ini mek piro? Penggo. Ini Penggo. Penggo serius. Swanger kok hari. Lah ini kan heavy, beda. Beda. Loh aku seneng sekarang ini ya lebih ke arah gini. Hidup itu cari sesuatu yang nyaman. Yang aku bisa relax, tenang. Aku nyaman, nggak perlu dipandang orang, nggak perlu dilihat orang. Lo ngapain dipandang orang? Oh, kamu sudah punya. Bukan. Kadang orang kalau misalkan kayak misalnya, kuku marmer rek, gini, opo, kayak ngekue, duitmu akeh bla bla. Aku pasti nggak suka. Iya. Berarti mau jajan gini mau? Nggak apa-apa, tak apa. Aman, nggak ada masalah. Bos. Sampai no. Aman, nggak masalah, aman. Aku makan apapun, itu nggak pernah rewel. Gitu ya, enak lah ya. Los. Apapun aku. Masuk ke angkringan aku pernah. Oh iya. Nggak ada masalah. Wah, seru ini, keren kamu. Karena aku dulu sebelum di Marmer, sebelum bantu Koko, aku tuh ikut orang. Dan dunianya tuh serem. Aku sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Oh iya? Dari waktu itu aku umur 22. Pergi Makassar. Kok Makassar? Papua pernah, Jayapura pernah, Medan pernah, Aceh pernah. Bahkan sampai Palangka, Pangkalan Bun itu semua. Bau-bau pernah semua. Ngerjain apa emang? Dulu aku ikut Lem Raja Wali. Oh. Dulu aku ikut Lem Raja Wali, kan dia punya produk cat tuh, namanya Takapin. Tapi sekarang udah turun sih sebenarnya. Turun. Dan itu waktu itu aku dipegangin yang namanya mesin tinting namanya. Mesin tinting. Tinting. Oh, sing anu nyampe. Printer. Nah, kalau om bahasanya gampangannya printer tapi itu printer cat. Iya. Nah, dulu jadi waktu itu kan itu miliknya ini Murdayapo, almarhum Murdayapo. Betul. Jadi dulu cat itu kan kalau kita kirim ngirimnya itu kan satu kontainer terus isinya macam-macam. Pameran ya. Waktu itu ada pameran kalau nggak salah di India Di India, terus nanya ke kita. Saya bilang, ambil aja Pak. Tapi nanti siapa yang pasang? Saya yang pasang Pak. Jadi waktu itu saya umur 20 itu nekat toh. Pikiran saya itu cuma simpel. Kalau aku nggak mulai sekarang, kapan? Bukan berarti aku anak orang kaya, terus artinya aku nggak boleh kerja dari nol. Tapi memang didikannya dari orang tua gitu? Didikan dari orang tua itu sebenarnya memanjakan. Oh, kamu membelah itu? Membelah itu, karena menurutku itu seru. Serunya itu kenapa? Mungkin ya, kalau aku nggak memutuskan hal itu,
mungkin aku jadi modelan anak mama atau apa-apa. Di bawah bayang-bayang orang tua terus. Betul. Makanya aku sekarang kalau ada teman yang ngomong aku, sih aku tanya papaku, duit bapakmu tak? Iya. Aku gitu. Kamu lebih gagal lah ya. Oh, lebih gagal, lebih bete aku. Lebih bete aku. Iya. Karena Untuk mainan mobil, barangmu nggak ada yang murah. Kamu yakin nggak dengan usaha marmer ini 10 tahun ke depan itu masih tetap akan kayak gini kondisinya, berjaya terus? sebenarnya gini, kalau kita ngomong soal kerja, inovasi memang. Ya, kita nggak tahu jalannya hidup, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita belajar dan always belajar, bisa. Nggak, biasanya kan gini, orang udah mainannya pergi otomotif, modif macam-macam harga mahal, itu kan harus wealthy toh. Artinya gini, kamu ngerasa yakin, wah ini 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun tuh usahanya nggak akan kena goyang. Kalau usaha kita ngomong goyang, menurutnya, jadi emang gini, karakter dari kokoku juga, ini kan orangnya adalah pemikir. Jadi kokoku pemikir, jadi setiap kita misalkan ada berita kayak kemarin tuh, kenaikan semua, kita tuh cari strategi. Kita selalu cari strategi bersama. Bikin gudang itu. Betul, misalkan contoh, oke, beli gudang di China, kita ngomong. Terus aku ada yang baru sekarang, Just Tip Marmer. Dan itu enggak ada yang dipakai itu. Ya iya sih, Just Tip Marmer ya apa? Itu berarti kayak gitu. Karena gini, Just Tip Marmer itu adalah kita jual sama-sama kepercayaan. Begitu ada orang DP, misalkan DP di aku, nggak usah banyak-banyak. DP kecil, pada saat aku berangkat ke China, tak cariin barang yang sesuai dengan keinginanmu. Aku ngomong di depan, kalau aku datengin sesuai keinginanmu, nanti kamu tak datengin abu-abu, kurang abu, lebih putih, kurang abu, ini gini. Yang mending tak cari di sana, karena ribuan. Kamu DP aja aku sedikit. Iya. DP aja aku sedikit, aku berangkat ke sana, barang tak carikan, kamu oke, tak foto, tak video detail. Biasanya kadang gini, loh, nanti barangnya jelek, loh masa aku ya mau beli kucing dalam karung, aku bukan orang goblok. Iya, karena kamu di bidang itu. Betul, loh aku sudah pengalaman di bidang ini, aku nggak ada masalah. Misalkan ada orang yang rewel, terus kadang pesan bla bla bla, pernah nggak sampai nyantol di tokomu? Sering sih, kadang ada orang. Makanya kenapa aku terima PO, itu yang memang aku bisa jual lagi cepet. Iya. Emang aku bisa jual lagi. Terus bawa sortir juga. Betul. Iya. Jadi emang apa ya, pola bisnisnya yang dibenerin. Terkadang gini, orang kalau makin kaya, makin rame usahanya, akan pasti lupa diri. Mostly ya. Oh pasti, saya bingung pencitraan, bingung lungo, bingung jalan-jalan. Intinya bingung ngetano duit, ambil ngetano cuane, pasti itu. Tapi kita semua, Koko terutama saya, kita nggak bingung itu. Masalahnya, kalau kerjaan nggak jalan, semuanya nggak makan dong. Iya, benar. Bukan berarti kita maniak di kerja, ya emang maniak di kerja. Tapi itu bersungguh-sungguh sebetulnya. Nah, Totalitas gitu loh. Kadang kita pun kalau misalkan pergi, itu pun sama. Koko sama Cici pun tetap bawa laptop, aku bawa laptop. Nggak ada cerita nih kita jalan-jalan, terus wah wis kerjaan ini hilang di kepala. Oh nggak bisa. Kerja dulu selesai baru happy. Baru happy. Toh misalkan kita ngomong, oh aku mau happy lagi, ya bisa aja kan sebenarnya. Misalkan nggak puas, oh ya udah. Tinggal berangkat lagi. Gitu loh. Kan nggak ada masalah. Berarti kamu ngurus visa langsung setahun. Multiple ya kurang lebih sih. Kayak visa Cina kayak gitu terutama. Gitu. Kayaknya aku besok minggu depan berangkat aku. Dan aku besok berangkat tuh bukan tangan kosong. Aku sudah ngantongin konsep kurang lebih 7 M. Minggu depan kamu berangkat ke Cina. Betul. Tapi aku dengar kamu mau bikin ada event. Minggu itu. Itu ulang tahun toh? Iya. Wih, keren loh. Ini sebelum ulang tahun di spill off di Denongki ini luar biasa loh. Boleh. Laopan loh, kira-kira. Dah. Sebenarnya kalau kita ngomong acara itu sebenarnya acara niatnya makan deh teman-teman aja. Acaranya itu. Betul. Tapi komunitasmu pasti kan bukan orang sembarangan. Sebenarnya banyak yang minta diundang akhirnya. Ya, aku ini kan nggak enak kadang. Terus akhirnya kemarin tak rubah itu konsepnya? Sekalian tak kasih kayak car meet up gitu. Oh, biar lebih seru lah ya? Biar lebih seru, terus
Aku tuh fokusnya sebenarnya ke orang yang dia nggak punya mobil. Hah? Kok Bener. gitu? Karena gini, aku ngelihat ya, ini salah satu ya, di PTC ya. Aku tuh kan, kalau ke PTC kan pasti Vale di depan. Depannya Union itu kalau tahu tuh. Oke, Nah, anak kecil-kecil sama ya orang setengah dewasa lah, SMP, SMA. Dia tuh bawa HP foto-foto mobil yang masuk-masuk. Oh iya. Mulai mobil sport, mobil modif, apapun yang dia difotoi. Dan aku ngelihat itu mereka tuh kayak senyum. Wah, berarti menurutku itu happy-nya mereka. Minggu lalu toh ada ya? Ya, ada Union beberapa, lah, ya. betul. Nah, aku mikir gini, berarti kalau misalkan besok ini aku banyak undangan yang seperti itu, aku tuh secara nggak langsung mewujudkan mimpi anak-anak ini. Mereka bisa nyentuh, mereka bisa lihat langsung. Jangkrik keren Pak, kalau Pak. Karena aku pernah di posisi itu. Sekarang bayangin, waktu kecil, kita ingin sesuatu, tapi orang tua kita belum tentu bisa belikan. Belum mau. Mungkin Ya, sudah mampu, oke. tapi belum mau beli. No. Mungkin itu seperti itu. Sekarang apalagi yang mereka. Iya. Kalau mereka bisa foto dengan mobil yang mereka suka, itu mereka tuh bisa tidur nyenyak. Bahagianya tuh banget. Keren sih kamu. Pasti itu. Aku yakin. Karena bahwa mereka moto aja loh udah senyum-senyum. Seneng ya. Apalagi mereka bisa masuk di dalamnya. Itu lebih keren lagi sih. Itu menurut mereka, itu yang nggak akan mereka lupakan. Apalagi kenangan masa kecil. Iya. Terus akhirnya membuat dia itu motivasi. Motivasi, aku setuju. Secara nggak langsung, nanti dia pinter, dia rajin bekerja, aku pengen beli ini, aku pengen beli ini. Cuman nanti kan tergantung orang tuanya. Arahnya Bisa bener ngarang atau nggak bener. Kalau nggak bener ya berarti jadi perampok. Iya. Kan bener ya? Bener. Kalau dia bener, dia akan kerja rajin, kerja giat, ya apa caranya aku dapat apa yang aku ingin. Kamu kayak ustadz loh. Ya enggak lah. Enggak lah. Cuman aku tergerak di sana sebenarnya. Bahkan pun sama, aku kalau ada kontes mobil, semua kan selalu tulis tuh, don't touch my car. Menurutku bangsat Pak itu. Jancuk mek kon tok tas sing sugih. Apik cuk, sumpah. Sumpah, Pak. Terus orang gak boleh foto, gak boleh nyekel. Apa sih susahnya? Kon tinggal nang bengkel coating, bayar 1 juta, mobilmu mulus. Kan gak mungkin anak itu bawa konjor kurek ini. What the fuck sih menurutku itu. Keren sih. Aku paling benci itu. Ki Cino keren nih. Sumpah. Sumpah lah, aku salut Pak Lek kamu. Duh. Sumpah Pak. Gak. Salut kamu. Bahkan aku kalau kontes, memang mobilku sih aja tak buka. Sampai temanku marah, loh lapo, biar orang masuk ngeliat. Bendekku ngerasakno. Kamu tuh bukan sekedar public speaking. Kamu tuh sebagai inspirator sebetulnya. Ya mungkin orang terserah anggap apa. Cuman aku belajar dari masa kecil. Betapa kepinginnya aku melihat sesuatu, tapi aku nggak bisa pegang. Awasmu! Apa mana Cino? Awas lu! Ojo lu! Padahal aku gak lapo-lapo lu. Kecuali lah aku bawa pisau atau bawa koin ngorek-ngorek. Tapi memang aku percaya sih. Maksudnya aku dulu waktu kecil tuh zamannya Michael Duhan. Kayak kamu pernah tahu dulu ya? Ya. MotoGP itu sepeda motor datang pergi Data Plaza. Aku naik Pak. Sampai sekarang di pandanganku sepeda motor sih bener ya model-model racing. Oke. Scoopy menurutku ya bukan sepeda motor itu cuma kendaraan untuk ngantar no tempat. Betul. Bukan kendaraan. Nah, menurutku ya. Umur berapa? 6 tahun. Masih 6 tahun sekarang? Aku 28 masih ada. Wah ini susah ilmu nih, ketebak berarti. Ya berarti kan kurang lebih. ini bukan rambut putih loh. Highlight loh. Oh ya jelas. Yuk. Kan kita harus tampil lebih muda. Iya. Kan harus Kan seger. semangatnya tetap Karena kan muda. banyak ani-ani yang ngantri kan. Waduh. Di Instagram. Lo ya kan? Ini. Oh itu nanti kita bahas nanti aja tuh. Ya sepi-sepi lah ya kan. Kalau kita nggak muda, ya memang nggak tampil muda bahaya. Iya. Bahaya. Aku boleh datang acaramu? Boleh? Kan minta Bebas. Tapi mobilku biasa. Oh nggak ada masalah, nggak ada perbedaan di sini. Makanya kenapa dari kemarin kontenku yang untuk acara Car Meetup, aku menekankan tidak ada perbedaan. Kamu mau naik motor kayak kamu mau jalan kaki kayak datang aja. Ya memang tetap untuk kayak snack dan lain-lain. Aku kuota, yaudah kamu cebu. Iyalah. Pasti. Cuman ya aku membagi sebisaku. Dan juga kemarin kan beberapa ada. Loh, tak potong sih. Mm-mm. Ini aku mbak ngomongin kamu. Iya. Kalau ada orang bikin event, terus lu datang pergi situ, misalnya nggak terlalu deket, kita kan belum kenal sebelumnya. Iya betul. Ya aku bayar dewe Pak. Itu cengli loh. Masa aku jaga lo kamu. Soalnya saya tak tutup.
Nah, Excelsiornya tak tutup. waduh, tapi apa aku masuk Ya tetap nggak apa-apa. Oh, bisa. Itu kan Car Free Day. Mm-mm. Kebetulan jalannya emang tak tutup juga. Oh, jalan mbok tutup. Jadi nanti kalau ada dari Siola itu Berarti ada pakai garnison pas? yang jaga, nggak usah. Oh, Ada nggak. garnison yang jaga. Nanti tinggal bilang aja cara aku marmer, dibukain pintu boleh masuk. Ciamik. Gak rugi kenal apa? Enggak lah. Nggak, tapi itu harus sih. Masalahnya gini. Koncoku dulu sering jaga no aku. Pergi apa itu? Wes ya, beres ya no. Marga itu lali. Oh ya pasti. Manusia itu. Manusia. Betul. Dan aku tuh nggak mau seperti itu orangnya. Nah memang aku nggak masuk kota ya bayar dewek lah. Yang penting kita have fun suasana Ya lah. betul. Cuman kan kadang gini. Memang ya kenapa sih kadang kalau kita sudah di atas, kita tuh harus pilih orang. Gitu Ya itu ya? nanti. Ibarat kata gini. Kita ngomong gula. Orang kaya itu ibarat kata gula ya. Iya, iya. Orang punya uang itu gula. Pasti semut itu datang. Hmm. Antara semut yang rakus atau semut yang cuma ngambil secukupnya. Aku kenyang, selesai. Iya juga sih. Ada yang juga berkelompok. Oh. Ya ada sih, ada beberapa yang emang berkelompok ya. Jadi kan kalau kita ngomong di dunianya orang kaya itu yang aku pernah masuk, aku keluar. Ternyata ngerampoknya rame-rame. Gitu ya? Siapa yang lagi naik daun itu dirampok rame-rame. Ada ya Ada. gitu. Ya? Dan itu seru itu memang. Di satu frekuensi Pak. Satu frekuensi, temannya saling ngegongi. Oh. Jadi ada ya. Oh ada, Tapi ada kan- banget. Tak pikir zaman itu sudah lewat. Nilainya pun ratusan sampai miliaran. Anjrit. Mungkin nek konco-konco nilainya puluhan ribu, duit ratusan ribu. Tapi ini sudah ngomong ratusan juta sama miliaran. Dan itu emang disetting seperti itu. Ya nek untuk ukuranmu notiau mungkin ngasih ya temen apik Ya. lah, oke lah. Sebenarnya gini, aku kalau ada orang yang dekat kayak gitu, aku pasti langsung menjauh. Iya, iya, itu lebih bagus sih kan. Karena apa gini loh, repot. Nggak dikasih, itu juga Gila, nanti. mulutnya nanti panjang. Iya. Nanti dikasih, nggak tahu diri teman. Iya, benar. Sekarang kayak kenapa sekarang aku lebih membatasi? Sekarang banyak juga yang kayak anak-anak ya. Siapa sih nggak kepingin jadi adikku marmer? Oh, aku adikmu, ini. Ya semua kepingin. Iya. Tapi kalau ini tak iyain, wah, Wah, buyar. jebol. Jebol. Iya, mending aneh-aneh ya jebol. Ya mending aneh-aneh, jebol aneh. Karena kemarin ada kasus. Oh iya. Ada kasus lucu gitu loh. Jadi dia ketilang. Terus ini apa namanya? Telepon. Diketilang polisi. Dia ngomong, aku supir kok marmer. Jangan- Oh ya siap. Saya kena. Yo, aku ngomong yo gak ngono rek konsepnya rek. Iya. Gitu loh. Siap, silakan jalan enggak apa-apa. Oh, jangan contoh lo ya. Silakan ya, jangan contoh lo ya. Yo, enggak gitu konsepnya gitu. Ya, aku ditelepon. Ini bener sopirnya ketilang bener-bener gini. Ya, aku mau ngomong ya apa? Gitu loh. Ya akhirnya kan aku berusaha menghindar akhirnya. Oh, orang ini gak beres. Iya. Gitu loh. Ya, jangan memanfaatkan kamu kenal A, Situasi, kenal B, kenal C. kenalan, ya. Gak perlu. Benar. Jadilah dirimu sendiri. Cek, aku tanya. Kamu itu kan wis sukses. Belum. Apik lah. Belum. Nek menurut aku gini. Bukan, nek aku ngeliat kayak kamu contoh 2 bulan marmermu selalu habis. Nek menurutku itu udah sukses membangun image usaha. Ya betul. Orang udah Secara trust sama kamu. sosmed ya bagus, toh? bagus banget. Kamu juga ngasih konco-koncomu apresiasi lah ya. Kamu car meet up, Ya. ulang tahunmu kamu rayaan sama orang banyak. Kamu banyak berbagi. Oke. Tapi aku pengen tahu, dream car yang kamu pengenkan, yang kamu pengen banget, Dream car ya. hasil dari jeripayamu sendiri. Dream car hasil jeripaya. Gak ono sih. Pokok nyaman tok. Pokoknya nyaman tok. Gak ono aku dream car. Jangkrik Pak, sumpah Pak. Makanya begitu kadang. Terlalu keren Pak kamu Pak. Lo enggak. Dream car menurutku semua kendaraan sama. Gak ada sesuatu yang aku bawain karena gini loh. Dream car ya. Cuman menurutku dream car itu gini. Kadang ada orang ngomong dream carku ini. Kalau misalkan kita mau beli itu, emang kita mau jadi apa? Bukan, maksudnya bukan soal itu, tapi self reward. Mungkin orang nganggepnya gitu ya. Lek aku nganggepnya ke arah situ. Justru kalau sesuatu kita yang mencapai sampai atas, terus kita dapat ya, puas. Iya, Selesai masalah. Mati aja. Ojo. Loh, iya bener. Aku ngomong gitu. Mati aja. Ojo lo. Loh, nggak bukan. boleh. Maksudnya dalam hal gini.
Menurutku mati aja tuh gini. Ya kamu kalau menggapai sesuatu yang kamu ingin, itu salah. Artinya kamu game over. Kan orang tuh mesti nyampe ini, nanti naik lagi apa lagi. Jangan apa pernah lagi. nganggap ada batas. Semua terus harus next level terus. Nggak ada yang namanya sampai titik teratas, nggak ada. Iya, Karena di atas langit masih ada langit. benar. Setuju aku. Menurutku kalau kita memberhentikan mimpi kita di situ, nggak harus dream car ya ini kita ngomong. iya, ha. Misal ngomong, wah aku pengen jadi konglomerat A. Misalnya aku pengen, misalnya gini, wah aku pengen kawin 10 misalnya. Itu paling gampang ya. Ditelaah sama penonton ya. Aku pengen bojo 10. Setelah punya bojo 10, Mau apa? mau apa? Iya, Hidupmu hampa. iya sih. Karena apa? Ya sudah. Game over. Ya paling bener kamu tadi ya. Ya Yang sudah. nyaman. Yang penting nyaman. Kalau kita menggapai sesuatu mimpi, wah aku kepingin ini, juga tidak ada mari nih. Iya. Ya kita nikmati hidup ini nikmati aja hidup lah. lah. Paling utama tuh nikmati hidup. Paling enak. Karena gini, orang kalau sudah dia kebawa sesuatu yang mimpi, nanti pikirannya nyeleneh kemana-mana. Iya, takutnya ambisinya nggak Ambisinya nggak terkontrol. Nggak terkontrol, betul. Betul. Mimpi boleh, kepingin boleh. Kita nyatakan satu-satu. Oh ini sudah tercapai. Kita cari mimpi yang lain. Misalkan bahasanya gitu. Tapi kalau aku lebih bukan ke mimpi, kecapaian. Pencapaian. Oh ini sudah beres, ini sudah beres, ini sudah beres. Dan kalau aku limit, misalkan, oh yo, aku misalkan kita ngomong, aku pengen jadi marmer top nomor 1. Selesai. Kerjaannya nang omah ongkang-ongkang ngantekno duit. Iya. Dan kamu tidak akan mengerti dunia lain. Tidak akan mengikuti zaman. Wah, aku oke, aku sembarang nomor 1. Buat apa? Iya, Enak jadi habis nomor sudah 2. ya. Iya. Enak tetap jadi nomor 2. Bisa terpacu untuk maju terus. Betul. Sekarang tak tanya, istri nomor 1 sama istri nomor 2 enak mana? Paling nyaman jadi istri nomor 2. Karena Gitu semua ya? dituruti. Iya. Semua bisa dicapai. Kalau sudah istri nomor 1, maksimal bos. Gitu. Mari masalah. Lah aku selalu gitu. Nggak mau punya mimpi aku. Beneran. Aku untuk berpikir istri 1-2 kayaknya masih belum aku. belum jangan. Itu tidak baik. Tapi boleh dilakukan sih. Itu sih. Tambah bikin awet muda atau awet tua kira-kira ya? Yang pasti awet tua. Pasti. Karena mikir bos. Gitu ya? Mikir. Pasti. Iya, iya. Pasti itu. Komar ini keren loh guys. Sumpah, aku ketemu orang kayak Komar ini, maksudnya secara bisnis, secara pikiran, perspektif hidupnya, nggak aneh-aneh. Ya, nggak aneh-aneh. Pokoknya sing penting nyaman. Nyaman, enak. Loh aku, Sik, Apa jamu api ini? biasa sih, standar sih. Enggak lah. Bajunya boleh lah, kayak lah, tapi jamnya kan lebih dari itu. Ya. Kayak gotiau, lebih. Ya kurang lebih lah. Oke, Ini waktu itu aku dapat murah kok di luar. Nopean. Lebih Ya, lah, kayak gua. Ya segituan. Ya, segituan. Beli second aku nggak mau beli baru. Nggak berguna soalnya. Keren loh orang ini, sumpah. Biasanya nggak berguna. Sumpah keren Pak, kamu Pak. Apa prestismu kira-kira? Ya itu self Aku beli baru, terus Iya, bangga. Ya buat enggak apa? sih. Iya benar. Ya pokoknya jam toh. Iya. Cuman kan emang aku pakai ini karena kadang ada klien yang emang sombong. Yang penting nyaman dulu buat kamu toh. Betul. Aku nyaman, enak, jelas dilihat. Ya wes, ya sudah. Sih. Aku ngelirik IG-mu. Iki. 2 GD Kokomar. Iya betul. Wes aku nggak perlu nanya lah. Mau aplikatornya pakai Fortuner lu nggak peduli lah. Yang penting nyaman, wes. Aku nanya. Tapi aku salah fokus Pak memang Pak. Kamu ini orang terlalu keren. Kap mesinmu pun kamu gambari marmer. Motif marmer. Motifnya marmer. Iya, airbrush. toh. Betul. Siap Pak Totalis. Ya ngelempo pinggir jalan nggak minum kopi yo. Iya. Ini di depan ini Raya Plaza lagi Pak. Iya. Ya itu ambil konten. Tapi aku nggak ada masalah kok. Aku makan pun di angkringan apapun bebas kok. Aku nggak pernah rewel makan. Serius. Suangar Pak Riki Pak. Justru aku diajak makan pizza ngono-ngono. Gumo aku. Wis biasa lah ya, masa lalumu pasti lebih-lebih lah itu ya. Makan tuh sing enak, sing nikmat iku yo, paling enak menurutku ya, terbaik ya. Nasi mbek telur mbek sambel. Pecel lu enggak seneng? Doyan tapi paling enak menurutku ya wis sambel ambek telur. Ambek telur toh. Yo. Selain duwe didik ayam. Asik. Wah. Ini
Nek aku, aduh, wes gak usah omong lagi lah sama kamu. Terlalu keren kamu orangnya. Ya enggak lah, Asli, masih banyak yang Aku lebih senang keren. ketemu kamu, terus senang. Banyak yang ngomong gitu ya. Aku lebih suka dianggap aku nyaman berteman sama kamu daripada dianggap, aku koncan Mbak Randy soalnya Randy berduit. Oh, aku paling gak suka. Iya, Pasti langsung tak hilangin itu. Orang-orang kayak gitu. benar. Orang yang bisa itu nyaman sama belajar dapat dari aku itu apa? Gitu. Banyak lah, kamu pasti ngajari orang banyak lah. Maksudnya dari apa yang kamu lakukan itu nggak perlu pakai kata-kata, tapi dari yang apa kamu lakukan, Ya. itu orang pasti dapat inspirasi dari situ. Betul. Oh ya tadi nggak mau lanjut soal Hinda. Sing apa? Hin tadi, ya. Hin. Apa hin itu? Nah, Hinda itu kayak gini. Jadi mobil kan udah jadi tuh modif. Heeh. Terus waktu itu kita Gajah Mada Stone itu nggak ada pameran karena biasanya ada pameran di Grand City, cuman di Grand City itu di close. Cuman nggak tahu ada apa, ada manajemennya pameran Decorintek kalau nggak salah namanya itu ada problem. Jadi nggak ada pameran. Terus aku bingung, ya apa ya ini enak ya? Apa jangan-jangan tak collab nih? Mobil sama marmer. Hah? Mobil sama marmer. Akhirnya mau bikin event dewek berarti? Enggak. Jadi waktu itu itu kan slot-slotan kan mainnya ya. Bukan ya. judi slot loh ya Ki, ya. Di garis bawahi. Aku ngambil 5 slot. Satu slotnya waktu itu 2 juta. Semua orang bilang, loh kamu gendeng dah. Mobilmu cuma 1. Waktu itu aku dihina gitu. Mobilmu cuma 1, kamu ngambil 5 slot. Aman. 2 slot tak kasih temanku yang memang kepingin. Ikutin, tapi dia yang 1 tuh merintis kerjaan. Dia butuh pamor. Melok, tak dukung. Karena gini, aku sering didiskon sama dia, bengkelnya. Gantian aku balas. Kamu ikut di sebelahku. Pasti naik daun. Oke, waktu itu aku bingung. Telepon arsitekku. Cewek waktu itu. Kamu bisa nggak desainin sesuatu? Ya nggak bisa aku. Untuk displaynya ya. Display, Nggak bisa lah aku. Mau kontes mobil kok. Teman garasi. Garasi apa? Garasi yang pakai marmer. Ada sofanya, ada koleksi velg. Keren Pak, kamu Pak. Ambil langsung jualan. Loh kok? Gak bisa loh, bisa. Itu urusanku di lapangan. Tugasmu desain. Gak bisa kok, selesai dalam waktu 3 jam. Lu gila, ini ahlinya marmer ngapain? Ya memang nggak mungkin. Orang semua ngomong nggak mungkin. Mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah, coba kamu desain. Jadi lantainya tuh tak marmer. Lantai tak marmer. Kenapa? Berapa orang kamu kerahno itu? 10 kurang lebih. Terus ada sofanya, ada meja marmernya, pakai onyx nyala. Semua asbak, hand sanitizer, botol semuanya dari marmer. Plus ada coffee table-nya. Keren. Ada kopinya. Terus tapi nggak ada di IG-mu? Ada. Di IG-ku ada. Nah, nanti tak tampil lo ya. Ya. Terus habis gitu temanku bilang, bro, aku butuh duit. Piro? 3 juta. Hah? Balik nggak? Yo balik bro, mau nunggu tak cicil. Kau usah mau balik no. Motormu yang unik, jadi dia itu memang motor GL ya, motor GL dimodif kayak Harley. Encep no nih punya aku. Tak sewa. Wis kamu buka 3 juta 3 hari, 1 jutaan. Oke, deal kiriman. Daripada aku mau pinjem, males. Mangkel. Oke bro, temenan bro. Ya wis, kiriman. Akhirnya tak display kurang lebih 6,5 meter kali 5,5 garasi rumah. Gede Pak itu Pak. Ada lagi kendalanya. Tapi habis gitu, aku tanya dulu. Impact-nya ke bisnismu makin rame enggak? Kamu pasang logomu berarti? Enggak, kan nggak boleh. Oh, nggak boleh gitu Nggak boleh. Caranya aku nggak, di situ kan sudah langsung sama panitia kan. Itu kuku marmer. Orang lama tapi pendatang baru. Maksudnya datang kembali, comeback. Makanya bahasanya kuku marmer is comeback. Nah, nggak boleh loh ada gini-gini. Oke, nggak masalah. Aku ngomong, nggak ada masalah. Tenang, soft selling aku. Tak atur lantainya pakai marmer. Lah itu serem. Ternyata nggak bisa naik lantai. Di TP kan ada pembatasi. Oh iya. Itu nggak bisa naik. Jadi akhirnya mau nggak mau, di bawah tak potong jadi 2. Aku tetap mau nggak mau hari ini harus terjadi. Dan akhirnya terjadi. Display semua tertata marmer, meja semua tertata.
Dan aku langsung waktu itu ceritanya hoki. Aku nggak punya mesin kopi kecil, punya mesin kopi yang gede. Nggak mungkin tak bawa. Aku beli yang kecil. Orangnya baik. Kok baik? Antar ke TP. Jadi jam 1 pagi itu diantar ke TP. Jam 1 pagi waktu loading diantar ke TP. Datang mesin kopi, besoknya jadi tempat nongkrong. Aku belum datang. Sama panitia. Sopo sing gawe iki? Gendeng iki. Lho iki kayak bener-bener kok di teras rumah. Kamu bisa ngerokok. Ya, tapi rokoknya IQOS ya. Maksudnya yang nggak ada asapnya betul di mall. IQOS. Ada mesin kopi. Gratis siapapun boleh ambil. Jadi emang waktu itu tak sediain mesin kopi yang punya Excelsior itu. Aku beli 10. Wes sama gelasnya tak sediain semua. Kamu mau nongkrong di sini bebas. Kamu mau sambil misalnya ngobrol tentang bisnis, silakan. Keren Pak idemu Pak. Aku datang kaget. Loh, kok rame ngono? Menang tapi akhirnya. Menang. Best display. Pasti. Menang best display. Terus mari gitu, interiornya juga menang waktu itu. Jadi waktu itu aku pertama comeback itu dapat 4 piala langsung. Best display. Kamera, tim. Perpanjang ini, seru ini. Oh iya. Enggak apa-apa. Santai, aman. Jadi kamu ada acara lagi tuh? ada. Jam berapa? Ya, enggak apa-apa jam 7.30 aman. Boleh ya? Aman ya? Aman. Ya, wes. Terus lanjutnya lagi. Jadi nongkrong ya sampai tadi teman-teman nongkrong semua bengkel-bengkel tuh balik. Kok ini kok balik? Ada masalah apa? Kok tiba-tiba muncul lagi? Terus aku bilang sama dia, loh, aku ini hari dodolan marmer bos. Gak punya kontes. Oh iya dah. Ya wis gak apa-apa. Terus aku bilang, ini jadi kalau ada orang butuh, itu nanti langsung lihat barangnya. Lihat barangnya langsung. Beberapa orang ada yang datang, emang ini jualan marmer tak ya Pak? Oh iya Bu, saya jualan marmer. Gitu. Berarti kamu dari sana nunggui? Nunggui, full. Istimewa Pak, ide. Yang kurang lebih aku dapat 2 rumah, 3 rumah waktu itu. Aku biasanya kalau pameran marmer, itu 200 juta. Sampai 300 juta. Sekali pameran. Pakai itu kok. Iya, apapun lah, mulai satu tukangnya semua, pokoknya habisnya 300 juta sama sewa. Aku kemarin tuh cuma habis duit 20 juta. Tapi boomingnya nama Koko Marmer booming, aku dapat omset juga. Iya. 2 hari loh pameran itu. Keren. Acara nihin itu. Wis. Dan itu orang langsung mengena wis. Iku lek nggawe but gendeng. Gendeng iku sasi. Wong gendeng iku. Marmer digowo, Pak. Wis. Ya akhirnya menurutku waktu itu akhirnya banyak teman-teman baru. Oh. Banyak tanya, loh kok marmer ini kerjaan marmer ta, gini bla bla bla. Dan itu terus itu banyak yang nge-follow. Iya. Kok marmer iki siapa? Kepo kan ada orang yang baru-baru kepo. Kemudian siapa? Gula. Terus ono sing ngomong modifane lo biasa-biasa ae. Ada yang bilang gitu, karena yang lain kan lebih ekstrim kan. Iya. Loh aku kan aslinya gak dolen motor, aku itu dolan bos. Cuma tak kemas. Karena gini, kalau aku ngambil dari segmen bangunan, ya sudah stop. Sudah selesai sebenarnya. Makanya tak ambil ke mobil. Lain, ya. Tak ambil ke arah mobil. Jadi orang-orang yang kasarannya motif ini kan orang belum pernah ngerti marmer juga. Nah ini tak angkut. Paling tidak mengenal dulu orangnya. Kan nanti dia mau tanya, ya monggo. Tak jawab, tak layani. Kan gitu aja. Marketingmu keren ya? Iya lumayan. Maksudnya orang-orang main modif kan pasti uangnya berlebihan. Ya loh, timbangannya granit ya naik kelas lah. Betul. Ya cuman orang-orang itu kadang kan pikirannya kalau sudah hobi, dijedok no, duit dientekno. Nah aku tetap efisien mikirku. Apa yang bisa tak ambil di situ, ya tak ambil. Aku nggak mau. Tapi memang kalau rumah pakai marmer lebih nyaman sih ya. Dinginnya beda. Lebih dingin, lebih homey lah. Bener. Terus habis gitu kan lebih harmonis. Kenapa harmonisnya? Apa? Ya pasti uangnya duit sing lanang. Yang perempuan nggak ada ya? Wah ya pasti lah. Coba omong ya keramik 30 kali 30. Iya. Ya pasti ngeroweng aja. Modelannya pasti ngeroweng. Duit kurang, mau belanja nggak bisa. Ya bukan menghina loh. Tapi ya logik lah. Kenyataannya begitu ya. Itu logiknya seperti itu. Studionya ini pakai granit perlu diganti marmer katanya. Oke, Koko Marmer.
Aku ngabis ngomong sama kamu, nggak habis-habis. Oh, nggak habis-habis. Nggak habis-habis pasti. Nanti next lah. Next lah, kita ketemu lagi ya. Ngobrol yang lainnya lagi. Kita ngomong soal mobilmu ya. Tadi kan lo nggak bahas banyak soal mobil. Iya, nanti nggak apa-apa. Nanti event-event mobilmu aku juga pengen tahu. Jadi ikut aja nanti. Boleh ya? Aja. Boleh. Thank you. Bebas. Jadi Sobat Nongki biar tahu event-eventnya dari Coco Marmer. Yang awalnya itu memang orang taunya Marmer, ternyata keren loh orang ini. Merubah mindset, hidup nyaman, tidak perlu showing-showing yang aneh-aneh. Betul. Tapi ngerangkul orang banyak. Ah, itu yang bagus. Ini orang keren banget. Koko, aku minta sebelum closing. Apa? Kalau di podcastku ini selalu ada namanya kata-kata hari ini. Oke. Kamu banyak bantu orang, pasti banyak idemu. Tolong Apa ya? share ke Sobat Nongki yang lainnya. Simple boleh ya? Boleh. Boleh ya? Aku tahu pasti terlalu banyak kata-kata. Oke. Kata-kata hari ini ya. Jawabannya simple. Lek sok kan pola. Keren Pak. Ya wes, oke. Sobat Nongki, kayaknya aduh wes, nanti kita undang lagi. Wajib sih ini. Wajib kita undang lagi. Seru. Hostnya juga seru sih. Aduh, thank you. Masih muda soalnya. Ya kita ngobrol kalau anak muda ya. Tolong tim. Besok kok datang lagi jangan begini ya. Enggak apa-apa. Lu nek hostnya dibilang muda tuh apa lagi gitu. Iya. Next kalau kita konten makanan aja lebih seru. Oh gitu sambil ya. kita makan. Oh, mantap. Oke, siap. Telur, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tahu telur, tahu tek boleh. Oh, aku tahu tek sing enak. Oke. Mbak, kirim nol sini nanti. Beres. Oke, Sobat Nongki, cukup dulu sampai hari ini. Karena Coco Marmer juga ada agenda berikutnya. Kita nggak mau ganggu, tapi thank you banget Coco Marmer sudah hadir di sini. Aku benar-benar merasa tersanjung sih. Seorang Coco Marmer mau datang ke studio podcast Nongki. Enggak lah, kan kita sama-sama bantu. Keren sih, Om. Biar Nongki ini makin naik. Amin. Kan gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Coco Marmer biar followernya naik. Dan kalau saya lihat dari IG-nya, Coco Marmer itu banyak banget usaha-usahanya. Belum kita bahas tuntas. Sobat Nongki, bantu-bantu ikut follow Coco Marmer. Punya temen seperti Coco Marmer itu enggak ada ruginya. Wes, jos. Oke, guys. See you all guys in our next video. Thank you. Bye-bye.